Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki ya ustazah? Bi khair, alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ustazah minta KM-nya Haki untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Before we study, let's pray together. Begin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala hikmataka wa anshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Haki telah memimpin doa pada kesempatan hari ini. Sekarang kalian sudah siap ya untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Sebelum kita memulai, coba Ustazah pengen kalian lihat masih ada sampah tidak di sekeliling kalian, karena belajarnya supaya lebih nyaman. Kalau sudah bersih, sudah bersih ya. Ya, Anda sudah lihat, alhamdulillah sudah bersih, kelasnya sudah rapi, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Ya, jadi kalian harus menjaga kebersihan selalu. Selain itu, kita juga supaya nyaman belajarnya. Kalau belajarnya nyaman, insya Allah apa yang disampaikan pada kesempatan hari ini akan apa? Bisa ya akan tersampaikan dengan baik seperti itu. Baik. Ada yang masih ingat tidak pertemuan minggu lalu? Ya. Ada yang masih ingat nggak pertemuan minggu lalu? Bentar. Bentar ya. Tentang apa? Pertemuan minggu lalu? Globalisasi. Tentang globalisasi. Baik. Nah, tentang globalisasi, kemarin sudah belajar tentang globalisasi, materinya tentang apa? Materinya, ada yang masih ingat? Perubahan, Bu. Perubahan dampaknya ya, dampak dari apa? Dari globalisasi dan upaya dari globalisasi sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian sekarang kita akan mengaitkan dengan materi yang akan dibahas. Ustazah akan tanya dulu ke kalian. Apakah kalian di rumah memiliki barang yang dibeli dari luar negeri? Banyak. Punya. Oke, kalau punya, kira-kira barangnya apa? Botol itu. Sudah, Bu. Sepatu. Nah, kira-kira dari mana itu? Jerman. Dari Jerman. Dan dari mana lagi? Dari mana? Dari Cina. Cina. Ya, made in Cina ada ya. Baik, hari ini alhamdulillah ya masuk semuanya Nak ya. Ya, alhamdulillah hari ini masuk semua. Kita harus mengucap syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga dapat berkumpul pada kesempatan pagi hari ini ya. Baik, kalau ada berarti kalian pernah mikir gak nih? Ada di mana ya barang-barang tersebut? Kenapa bisa sampai ke Indonesia? Pernah terpikir gak sama kalian? Pernah. Punya sepatu, punya baju,
baju ya, punya mainan pun ada made in Jepang ya, made in China. Nah, itu dari mana? Dari mana kira-kira menurut kalian? Dari mana? Ekspor, impor. Berarti adanya apa? Perdagangan internasional. Nah, untuk perdagangan internasional kita akan bahas materinya ya pada kesempatan hari ini ya. Ini tadi pertemuan sebelumnya sudah. Nah, manfaatnya. Sekarang Ustazah tanya, kira-kira manfaatnya ada nggak menurut kalian? Ada. Ada nggak? Ada. Ada. Apa? Kira-kira mempelajari materi perdagangan internasional ini apa? Kira-kira menurut kalian manfaatnya? Bisa memenuhi kebutuhan setiap negara. Manfaat kalian mempelajari materi ini? Misalnya nanti suatu saat ya kalian di antara kalian di sini ada yang jadi pengusaha. Amin ya. Nah, pengusaha itu besar sampai barangnya bisa diekspor ke luar negeri ya. Nah, maka mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini kalian sedikit ada gambaran ketika mungkin suatu saat nanti kalian bisa jadi pengusaha sukses dan bisa produknya itu diimpor ke luar negeri, diekspor Pak, diekspor ke luar negeri. Baik, paham sampai sini? Paham. Manfaatnya ya, supaya lebih semangat, ya, supaya lebih semangat. Kita yel-yel dulu ya, supaya lebih motivasinya terbangun. SMP Al-Irsyad. Cerdas, mulia, berprestasi. SMP Al-Irsyad. We are the leader. We are the winner. Baik. Kemudian akan tes breathing dulu nggak nih? Ya. Tes breathing dulu nggak? Oke, kalau mau nanti Ustazah, misalnya Ustazah bilang sebutkan nama hewan yang awalnya huruf A misalnya ya, nanti Ustazah tunjuk ini gitu, nanti acak. Nah, harus langsung nyebutin ya. Baik, bisa nggak mengerti? Bisa. Ya, kalian harus fokus ya. Bu, nama orang aja. Oh, nanti satu orang aja yang jawabnya ya. Ya. Satu orang aja jawabnya. Dah. Sebutkan nama buah dengan huruf A. Anggur. Apa ya? Masa buah apa? Apa yang enggak? Ada apa lagi? Ada lagi nggak? Coba sini. Gado. Udah. Udah, Bu. Ya. Anggur. Oke. Anggur udah? Udah. Sekarang nama hewan dengan huruf C. Ada lagi nggak? Huruf cumi-cumi. Cacing. Ini lagi. Apa coba C? Curut, Bu. Curut masa. Curut itu tikus ya? Iya. Tikus. Nah, mulai lagi konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mulai dari hewan yang berkaki 4. Kambing. Sapi. Zebra, Kucing. Harimau. kuda, sapi, Gajah. Jerapah. Jerapah. domba, Domba. singa, Singa. Harimau. Fokus. Saya udah cukup ya Iya, untuk Bu. ice breakingnya. Tepuk tangan. Sudah lebih fokus belum? Lebih semangat, lebih semangat. Baik, kalau sudah lebih bersemangat, di sini ada materi pembelajaran yang akan Ustazah sampaikan. Materinya yaitu di bagian yang pertama ini ya, ada
pengertian perdagangan internasional dan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Tadi ini akan saya sampaikan itu. Kemudian tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya di sini dengan pembelajaran problem based learning ya, dengan metodenya pendekatan saintifik, modelnya itu problem based learning. Peserta didik ini mampu untuk mendeskripsikan pengertian perdagangan internasional dengan tepat ya. Kemudian yang kedua dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional dengan tepat dan benar, boleh ya. Kemudian menyajikan hasil diskusi tentang perdagangan internasional dengan penuh percaya diri dan tanggung jawab ya. Kemudian ini untuk nanti di pertemuan selanjutnya ya, mekanisme pembelajarannya. Mekanisme pembelajarannya tadi kan Ustazah bilang ya, menggunakan model pembelajaran problem based learning. Artinya apa? Kita menggunakan pembelajarannya itu modelnya dengan pemecahan permasalahan ya. Kemudian di sini nanti kalian diberikan permasalahan itu lewat video pembelajaran yang akan Ustazah putarkan. Kemudian nanti kalian rumuskan masalahnya apa yang ingin dibahas, baru didiskusikan oleh kelompok dan dipresentasikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu teknik penilaiannya ya. Teknik penilaiannya itu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, ada 3 penilaian di sini. Masing-masing nanti nilainya walaupun berkelompok bisa jadi berbeda ya. Sikap dari kalian nanti diskusi seperti apa. Kemudian pengetahuan nanti Ustazah akan bagikan soal evaluasi. Insya Allah nanti pakai quiz ya. Kemudian penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan itu apa? Nanti kalian presentasi. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak? Paham ya? Baik, kalau paham. Sekarang kita ke kegiatan inti. Nah, kegiatan inti itu nanti Ustazah akan menayangkan sebuah video. Nomor? Bentar ya. Disimak ya videonya, jangan ngobrol. Suaranya kurang ini ya? Kurang besar.
komunitasnya yang bernilai tinggi bagi masyarakat. Komunitas hasil laut Indonesia kini bahkan sudah dinikmati oleh konsumen di berbagai belahan dunia. Bukan hanya hewan laut saja yang dikomersilkan, tetapi komoditas lain seperti rumput laut juga memiliki pasarnya tersendiri. Salah satu daerah penghasil rumput laut yang potensial di pasar ekspor adalah Batam. Pada awal tahun 2021, sebanyak 79,5 ton rumput laut kering asal Batam, Kepulauan Riau diekspor ke Tiongkok dengan nilai lebih dari 300 juta rupiah. Ekspor rumput laut dari Batam mengalami peningkatan yang signifikan awal 2021. Tercatat sejak Januari hingga 9 Maret 2021, ekspor rumput laut mencapai 500 ton. Angka ini hampir setengah volume ekspor rumput laut selama tahun 2020, yaitu 1.149 ton dengan nilai 4,9 miliar rupiah. Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu atau SKIPR Kementerian Kelautan Kota Batam mencatat sepanjang 2021 capaian ekspor rumput laut di Batam mencapai 2.471,5 ton yang nilainya sebesar 8,14 miliar rupiah sejak Januari hingga Oktober. Permintaan ekspor rumput laut jenis Sargassum asal Batam datang dari sejumlah negara di Asia, di antaranya Tiongkok, Vietnam, dan Jepang. Bahkan, permintaan ekspor dari negara Tiongkok tercatat sangat tinggi, mencapai 5.000 ton per tahun. Sargassum merupakan jenis rumput laut yang selama ini dianggap sebagai alam. Laut Sargassum atau mereka dapat diolah menjadi pakan ikan dan udang. Saat ini, komoditas ekspor untuk rumput laut jenis Sargassum atau mereka masih berbentuk bahan baku. Dalam catatan KHP, Indonesia saat ini masih menjadi produsen rumput laut terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok. Saat ini, ada sekitar 150 nelayan yang memiliki usaha rumput laut di Batam dengan penghasilan 5-6 juta rupiah. Sebagai salah satu produk unggulan Indonesia, rumput laut memiliki potensi ekspor yang sangat tinggi di pasar. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, rata-rata ekspor rumput laut nasional juga mencatatkan pertumbuhan yang positif, yaitu mencapai 6,5% per tahun. Oleh karena itu, kesempatan ekspor rumput laut bagi para pelaku usaha Indonesia juga masih sangat terbuka lebar. Bahkan, kini pemerintah juga mengekspor komoditas olahan rumput laut seperti es krim dan makanan jadi lainnya. Hal ini dilakukan agar ekspor rumput laut tak hanya berorientasi pada produk mentah, tetapi beraneka ragam produk rumput laut lainnya yang bernilai tambah akibat adanya kreasi dan inovasi. Dengan demikian, manfaat ekonomi yang dirasakan langsung masyarakat dan budidaya rumput laut dapat dimaksimalkan. Bagi Anda yang memiliki rencana ekspor rumput laut ke luar negeri, kunjungi website resmi Mr. Exportir di www.mrexportir.com. Mr. Exportir, jasa ekspor terpercaya. Sudah ditonton videonya? Sudah. Kalau sudah, Ustazah tanya. Video tersebut tadi menceritakan tentang apa? Angkat tangannya. Siapa yang mau? Tentang rumput laut. Rumput laut ini diapain? Ekspor. Diekspor. Ekspornya dari mana ke mana? Kayak tak? Dari Indonesia keluar. Dari Indonesia ke luar negeri. Tadi Indonesianya berasal dari mana rumput lautnya? Batam. Ya. Dikirim ke mana? Ke Tiongkok. Ke Tiongkok. Ya. Tiongkok itu masih Indonesia atau bukan? Bukan. Cina ya. Tiongkok itu jadi berbeda negara. Tadi tentang rumput laut yang diekspor dari Indonesia berasal dari Batam ya.
dikirim atau diekspor, dijual ke negara Tiongkok atau ke negara Cina. Ya. Nah, setelah tadi melihat video pembelajaran, ya, setelah melihat video pembelajaran, di sini ada tidak yang ingin memberikan pemikirannya? Kira-kira dari video tersebut mau membahas permasalahan apa? Ada yang ingin menyampaikan? Coba. Tentang apa? Ya, pengertian dari perdagangan internasional. Apalagi hal yang ingin dipecahkannya? Faktor dari perdagangan internasional. Yang kencang kita? Faktor dari perdagangan internasional. Ya, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Baik, hari ini kita akan memecahkan dua ya permasalahan. Tadi yang pertama tentang pengertian perdagangan internasional, dan yang kedua adalah tentang faktor pendorong ya yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Kemudian nanti presentasi. Baik, cukup paham ya? Ya, sekarang Ustazah akan membagikan LKPD dulu. Kelompok berapa ini? Satu. Kelompok dua ya. Ini kelompok berapa? 3. Ya. Ini kelompok 4. LKPD-nya sudah dipegang semua masing-masing kelompok? Sudah. Kalau sudah, ya, silahkan kalian baca artikelnya terlebih dahulu. Ya, artikelnya tadi kurang lebih hampir sama dengan apa yang ditayangkan tentang ekspor rumput laut. Tapi dibaca dulu artikelnya. Silakan dibaca. Ustazah kasih waktu 2 menit. Oke, tadi ya dibaca artikelnya sudah. Silakan dibaca dulu itu ya. Dibaca dulu artikelnya. Sudah ya dibaca? Kalau sudah artikelnya dibaca, silakan kalian bersama kelompok membagi. Kan di kelompok ada yang 4, ada yang 6 ya. Kelompoknya, pesertanya atau anggotanya dibagi siapa yang akan mengerjakan nomor 1 dan nomor 2 untuk presentasi maju ke depan semuanya. Silakan dibagi tugasnya supaya bisa cepat selesai pekerjaan. Ya, silakan didiskusikan. Sudah? Ya, sampai PC bisa jadi nomor 1 nomor 2 siapa? Lanjut semua Pak. Cuma nanti ada yang ya, ya. Kerjakannya di sini. Sudah dibagi yang mengerjakannya sudah? Ya, kalau sudah, silakan kalian bisa mengerjakan LKPD-nya dengan cara kalian buka buku paket yang sudah dipinjamkan oleh sekolah. Kemudian ada modul yang sudah dibagikan linknya di grup WhatsApp.
Kemudian ada juga nanti kalian boleh untuk mencari di internet. Ustazah akan bagikan dulu handphone kalian ya. Sementara sambil mengerjakan lihat buku yang sudah ada dulu. Ini ada. Ibu itu punya apa? Ini harus Pak. Ini ada. Dapat Pak. Mama itu punya emang. Dapat ya Pak. Pamer. Udah semua kelompok ini? Udah. Ya. Kelompok ini udah semua. Ini belum Pak. Bu. Oh iya, tadi bukan bawa. Kita kelompok sini belum Bu. Kulek dulu Pak. Kulek. Belum. Ini kesini ini Bu. Udah ini. Kelompok ini. Kalian ke bawah. Amin, untuk amin. Ini sisanya di kelompok ini ya. Oke. Sama. Baik, kalau sudah dibuka handphonenya ya sesuai arahan Ustazah tadi, dibuka handphonenya, dibuka link di WhatsApp grupnya untuk mengerjakan soalnya dengan melihat modul dan search dari internet. Kalian kumpulkan data atau informasi sebanyak-banyaknya untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Kalau sudah, nanti kalian silakan tuangkan atau tuliskan jawabannya di LKPD di bagian belakang. Nama kelompok jangan lupa diisi. Ya, di LKPD ada. Silakan diisi nama anggota kelompoknya ya. Bisa udah? Bisa dibagi. Iya. Ini nih kan pertanyaannya artikel yang ini 4, yang ini juga 4. 4 gimana? Masih pertanyaan buat tiap kelompok kan? Iya, yang dikerjakan yang ini nih. Yang ke 1 kan udah itu dibagiin, yang pertemuan 1. Ini artikelnya, ini pertanyaannya. Oh iya. Kerjakan. Nanti pas udah Tanya jawab. itu Ya, yang atas. Pengertian sama faktor penyebabnya dulu materi itu. Siapin aja, ya. Ini kelompok 4. Udah bisa?
Kelompok berapa ini? 2 ya? 4 ya betul. Masih kita cek. Kita kelompok 4 Bu. 4. Ya dibuka. Buka jet drive-nya lagi apa? Ini udah dibuka. Sudah? Bisa? Kan dari faktor penyebabnya kan ada banyak ya. Kira-kira menurut kalian apa faktor penyebab yang ininya? Ha? Disebutinnya ya sesuai aja dengan permasalahan yang ada di artikel tuh. Itu kira-kira apa penyebabnya? Misalnya di sini kan perbedaan sumber daya alam. Berarti di setiap negara apakah tadi kan Tiongkok sama Batam ya Indonesia. Mungkin di Indonesia keadaan alamnya memungkinkan karena banyak laut gitu kan. Misalkan di Tiongkok itu untuk rumput lautnya nggak tersedia atau tidak ada yang membudidayakan kayak gitu. Jadi kan beda tuh sumber daya alamnya ya tiap negara. Nah bisa terjadi perdagangan internasional kayak gitu. Disesuaikan aja gitu di sininya ya. Sumber daya manusianya gimana, mumpuni nggak? Misalkan di Tiongkok nggak ada yang bisa tuh buat merawat atau jadi petani rumput laut gitu, nggak ada yang bisa. Tenaga manusianya di Indonesia bisa, jadi punya tuh menghasilkan kayak gitu. Ayo cepetan dikerjakan. Lagi mencari sama jet Bu, dibaca-baca. Ayo cepetan, duduknya yang tegap, pinter. Duduknya yang tegap. Dikerjakan ya, nanti ustazah nilai. Ada yang ditanyakan gak nih kelompok berapa? Kenapa Cayara? Ya faktornya itu kan. Nah dari faktor itu misalkan dikaitkan dengan permasalahan yang di LKPD tuh. Nah terjadinya perdagangan rumput laut itu kira-kira karena apa? Yang satu misalkan itu apa penyebabnya? Karena sumber daya alam. Alamnya misalkan di Indonesia kan kalau rumput laut berarti harus ada lautnya ya. Nah Indonesia kan misalkan negara yang luas dengan lautnya gitu. Nah bisa untuk membudidaya rumput laut. Berarti kan punya potensi alamnya. Sedangkan tadi kan dari Batam ke Tiongkok ya. Nah Tiongkok itu kayak gimana? Misalkan tidak ada sumber daya alamnya. Misalkan lautnya kurang luas atau seperti apa. Nah itu jadi mereka tidak memproduksi atau tidak punya rumput laut, tidak menghasilkan rumput laut. Kalaupun ada mungkin kurang. Nah jadi terjadi perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan rumput laut di Tiongkok gitu. Paham nggak? Itu dicari terus sumber daya manusianya gimana? Di Indonesia mungkin bisa ada pelatihannya kan, misalkan ada seperti seminarnya. Nah untuk bisa jadi petani rumput laut di Tiongkok ada nggak orang yang bisa? Gitu kan belum tentu. Maka dari itu bisa nggak tuh faktor itu dimasukkan itu ya bisa nggak ini? Ada yang ditanyakan dulu nggak? Kenapa? Iya di buku juga ada, di buku ini iya faktornya kan ini ya faktornya itu ada 5 ya. Nah dari sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara beda-beda kan biasanya kalau negara itu menghasilkannya. Kayak Indonesia tadi punya
rumput laut yang begitu banyak. Nah, di sini Tiongkok tadi kan dari Indonesia ke Tiongkok ya. Indonesia gimana? Banyak lautnya, luas lautnya. Jadi bisa untuk membudidayakan rumput laut. Punya rumput laut banyak. Tiongkok misalkan ada tapi sedikit. Karena lautnya misalkan yang kecil atau yang tidak seluas Indonesia. Nah, kemudian jadi kurang rumput laut yang dihasilkan Tiongkok, ya kan? Nah, kurang. Nah, untuk memenuhi kekurangannya itu negara Tiongkok mencari siapa nih negara yang punya rumput laut banyak dan untuk dikirim ke negaranya. Gitu. Maka terjadi nggak perdagangan internasional? Terjadi untuk menutupi kebutuhan yang diperlukan oleh negara Tiongkok itu. Butuh rumput laut tapi hanya sedikit. Nah, maka minta ke Indonesia, diimpor dari Indonesia. Indonesianya mengekspor ke Tiongkok. Gitu, paham? Terus dicari lagi ini dari sumber daya manusianya. Misalkan manusianya di Indonesia ada nih yang bisa karena ikut pelatihan, seminar kayak gitu ya. Dia tahu cara membudidayakan rumput laut gimana. Nah, sedangkan di Tiongkok bagaimana sumber daya manusianya? Apa bisa atau tidak? Kan itu beda. Makanya menghasilkan rumput laut enggak gitu. Bisa lebih banyak enggak kayak gitu. Bisa masuk yang nomor 1 dan nomor 2. Silakan dicari di sini. Nah, ini ilmu pengetahuan dan teknologi. Apakah ada kaitannya dengan ini? Kayak gitu. Ya, kalau budaya kan di sini mah rumput laut ya mungkin enggak. Perbedaan lainnya selera, misalkan seleranya rumput laut Indonesia itu lebih enak rasanya misalkan ya. Nah, itu kan selera. Oh, saya mah maunya rumput laut yang Indonesia aja. Kayak gitu. Ya. Kenapa? Rumput lautnya buat bubuk sama makanan juga ya, Bu? Ya, bisa. Jadi ada beberapa jenis rumput laut. Nah, yang sargasum itu salah satunya itu tuh dianggap sampah tapi bisa jadi rupiah. Gitu, sargasum. Nah, jadi pupuk yang tadi disampaikan gitu. Di ekspor tuh bisa jadi pupuk. Di sananya tuh diolah gitu. Untuk bahan baku pupuk di negara Tiongkok gitu ya. Paham ya? Ayo cepetan dikerjakan. Udah belum? Nanti maju nih. Sudah ya? Kalau sudah siap-siap untuk mempresentasikan. Sudah bisa, udah siap. Kualitas rumput laut di Tiongkok sama Indonesia emang bagusan Indonesia tuh? Ya beda-beda sih, ada kan selera, itu kan ada perbedaan lainnya nih, perbedaan selera. Ada yang orang Tiongkok merasa produk Indonesia tuh lebih bagus, lebih enak misalkan buat pupuknya kan tadi ada yang sargasum ya untuk pupuknya bisa lebih kualitasnya itu lebih bagus dibandingkan pupuk dengan menggunakan rumput laut yang ada di misalkan Tiongkok kayak gitu kan selera, perbedaan selera bisa dimasukin juga nih. Harganya mungkin lebih murah dari Indonesia bisa jadi ya kan ya itu. Sok siap-siap maju ya. Ayo udah siap. Sedikit lagi.
Ya, perbedaan selera juga nih mungkin bisa harga dari harga ya kan. Bisanya terjadi tuh. Misalkan bikin ternak sendiri atau jadi petani rumput laut sendiri mungkin biayanya lebih mahal. Ayo siap-siap maju ya. Ya, ke angka 6 maju. Ke angka 6 maju ya, siap-siap. Iya nanti. Apa? Dicari yang sesuai aja. Sama alasannya kenapa kayak gitu. Siap-siap ya, ke angka 6 maju. Ayo siap-siap ya, kelompok ini ke angka 6 maju. Cepetan. Ya, terus perbedaan misalkan selera, harga juga bisa ya. Sini seleranya misalkan rumput laut di Indonesia itu kalau untuk makanan misalkan rasanya lebih enak. Kan tadi ada yang buat jenis sargasum itu kan buat pupuk ya. Nah, untuk pupuk itu misalkan dari Indonesia rumput laut itu bisa menghasilkan pupuk yang menyuburkannya, tingkat kesuburannya lebih bagus. Nah, itu kan berarti selera dari orang Tiongkok, saya mah maunya pupuknya dari rumput laut Indonesia aja gitu. Itu kan selera, beda seleranya kan. Maka ya, maka bisa terjadi perdagangan internasional walaupun misalkan di Tiongkok itu sendiri punya gitu. Kayaknya enggak. Itu banyak di Indonesia kan lautnya juga lebih luas Indonesia. Negara maritim ya kan? Ya, gitu ya. Siapin alasannya juga. Tiongkok tuh produsen rumput laut terbesar. Indonesia setelah Tiongkok. Berarti Tiongkok yang terbesar gitu. Iya. Perbedaannya gimana? Ya misalkan perbedaan selera, ya kan? Misalkan walaupun produksi rumput laut sama, tapi ya jumlahnya atau misalkan kualitas dari rumput lautnya kayak gitu bisa. Kan jenisnya juga beda, ada sargasum kan kalau yang di Indonesia tuh ya kan untuk pupuk gitu kan jenisnya beda gitu. Maka bisa aja walaupun sama-sama memproduksi tapi bisa saja terjadi perdagangan internasional karena butuhnya apa nih rumput lautnya untuk pupuk. Di Tiongkok misalkan nggak ada rumput laut jenis itu gitu, jadi butuh pupuk rumput laut yang jenis sargasum untuk pupuk gitu ya. Sok dikerjakan. Apa? Dipilih sama ini lampunya ayo cepetan. Iya. Baik, ada yang ingin maju presentasi duluan segera? Ya, maju silakan. HP-nya digunakan untuk KBM ya, Ayo maju.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil tes diskusi terkait artikel tentang ekspor rumput laut kering dari Batam melonjak drastis. Sebenarnya dimention ya nak ya, jangan begitu. Kami akan menjawab pertanyaan yang ada di kami. Apa pengertian perdagangan internasional? Pengertian perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Yang kedua, berdasarkan artikel di atas, analisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perdagangan internasional rumput laut dari Batam dan jelaskan. Yang pertama, adanya perbedaan secara setiap negara. Kalau di Indonesia hanya luas dan memungkinkan untuk membudidayakan rumput laut, sehingga negara Tiongkok mengikat pulau laut ke negara Indonesia, sedangkan lautnya negara Tiongkok tidak memungkinkan untuk membudidayakan rumput laut. Dan yang kedua, adanya perbedaan biaya produksi. Perbedaan upah petani rumput laut di Indonesia dan Vietnam. Biaya produksi petani rendah. Karena itu, di Indonesia banyak menjadi petani rumput laut dan membudidayakan rumput laut. Silakan, ada yang ingin menanyakan ke kelompok penyiaran Sayara dan teman-teman? Ayo, bertanya. Cukup? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya siapkan pertanyaan yang ada. Kelompok selanjutnya siapa yang ingin maju? Kelompok 2. Mana? Dikit lagi, Bu. Maju. Emak, kelompok Emak maju silakan. Ayo, bentar maju. Ayo, yang lain siapkan satu pertanyaannya. Jangan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil jawaban dari tes yang telah didiskusikan tentang perdagangan internasional.
Faktor-faktornya apa saja? Faktor apa saja yang mempengaruhi perdagangan internasional untuk budaya Batak? Perbedaan sumber daya alam setiap negara memiliki sumber daya alam yang masing-masing. Misalnya, Tiongkok menghasilkan banyak bukit laut, tetapi Indonesia lebih memiliki banyak bukit laut sehingga menghasilkan bukit laut yang lebih banyak. Ya. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Belum ada. Oh ada, silakan. Yang kedua, perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional yaitu perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia, yaitu ketersediaan sumber daya alam yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo, ya, Jessica. Yang terdapat di dalam aturan koleksi tersebut dari mengalami peningkatan Coba yang keras. Yang terdapat di dalam artikel, ekspor rumput laut dari Batam mengalami peningkatan yang signifikan di awal 2021. Kira-kira apa faktor peningkatan ekspor rumput laut yang terjadi di Batam? Faktor yang apa? Yang membuat Batam itu mengekspor lebih banyak apa? Ya, ya, nggak apa-apa, jawab aja, bisa aja. Seperti diketahui, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Ida dan teman-teman. Sekarang kelompok Haki, maju Haki. Sudah selesai? Udah. Ya, yang lainnya siapkan pertanyaan. Saya yang kelompoknya mau tanya. Ya, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan tentang ekspor rumput laut dari bahan non dari pantai dan drastis. Apa pengertian perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan antara dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda berdasarkan pada perjanjian yang sudah disepakati bersama. Pihak yang melakukan perdagangan ini adalah individu, perusahaan, atau pemerintah.
Nomor 2. Berdasarkan artikel di atas, analisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perdagangan internasional rumput laut dari Batam. Jelaskan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional rumput laut yaitu perbedaan sumber daya alam yang dimiliki. Indonesia merupakan produsen rumput laut terbesar kedua setelah Tiongkok. Rumput laut di Indonesia memiliki kualitas yang bagus karena lautnya yang luas. Sebab itulah Tiongkok membeli rumput laut di Indonesia. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Nelayan rumput laut di Indonesia sudah melakukan pelatihan agar bisa menciptakan rumput laut yang berkualitas tinggi. 3. Ya, silakan menanggapi atau menanya. Ya, saya silakan suaranya yang keras, nah. Selain melepas ekspor rumput laut kering ke negara Tiongkok, Menteri Trenggono juga melepas ekspor hasil perikanan dari Batam ke negara mana? Hasil perikanan Batam ke Jepang dan Singapura. Ke Jepang dan Singapura ya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Mayazir, teman-teman maju. Silakan buka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang ekspor rumput laut kering dari Batam melonjak drastis. Ya. Pertanyaan nomor 1, apa pengertian perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan antara dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Kemudian yang kedua, nomor 2-nya. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional rumput laut dari Batam. 1. Perbedaan sumber daya alam di setiap negara. 2. Perbedaan tingkat kualitas sumber daya. Perbedaan selera dan perbedaan harga. Lagi. Alasannya mungkin juga rumput laut yang ada di Indonesia dan juga mungkin beda negara. Ada yang ingin ditanyakan kepada kelompoknya siap? Ayo satu pertanyaan. Mana? Haki. Ya, Haki. Silakan Haki. Amonnya apa saja dikirim ke Singapura? Sudah tadi sudah. Oh, udah. Ya. Udah, Peter. Pagi. Ada lagi? Siapa yang bertanya berapa? Ada yang ingin tanyakan nggak? Kelompoknya Emma? Barangkali mau nanya gimana proses terjadinya ekspor? Boleh. Silakan.
Sebelum kita ke game sebentar. Cukup? Cukup ya. Baik, kalau cukup, silakan ditutup. Ya, sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya duduk, sudah selesai untuk mempresentasikan. Baik, kalau sudah mempresentasikan, di sini Ustazah akan analisis dan evaluasi penyajian hasil diskusi. Tadi setelah semuanya maju ya mempresentasikan hasil diskusi, kita ambil ya dari semua kelompok jawabannya sudah betul ya. Dari setiap kelompok yang 4 kelompok maju tadi jawabannya sudah betul mengenai pengertian perdagangan internasional. Ya, tadi apa perdagangan internasional itu? Proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih. Kemudian yang kedua tentang faktor terjadinya perdagangan internasional ya. Ini perbedaan sumber daya alam tadi ya, setiap negara antara Tiongkok dengan Indonesia. Walaupun Tiongkok itu menghasilkan rumput laut, tapi kualitasnya berbeda. Kemudian tingkat kualitas sumber daya manusia juga ya di Tiongkok dan di Indonesia. Kemudian pengetahuan juga bisa ya. Pengetahuan tentang membudidayakan rumput laut itu antar negara itu berbeda. Kemudian ada perbedaan lainnya. Perbedaan lainnya itu selera harga ya berbeda. Nah, cenderung ingin misalkan orang Tiongkok itu ingin produk yang ada di Indonesia karena kualitasnya mungkin rumput lautnya yang lebih bagus. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup ya, semuanya sudah betul, sudah benar apa yang dipresentasikan. Sebelum ke penutup, Ustazah akan adakan game dulu ya sebentar. Gamenya itu cepat tepat, perhatikan. Nanti Ustazah bagikan kertas ini ya, masing-masing kelompok ini berisi tentang, bukunya ditutup semua ya, tentang perdagangan internasional. Ini perbedaan. Sekarang kita akan mencari perbedaan perdagangan internasional dengan perdagangan antar daerah ya. Pernah belajar kan? Ya. Perbedaannya apa? Nah, untuk yang perdagangan antar daerah kalian simpan di bagian atas ya. Yang perdagangan internasional di bawah. Masing-masing kelompok nanti Ustazah sekat ini ya. 1, 2, 3, 4 ya. Ini. Nah, silakan ditempel nanti yang perdagangan antar daerah di atas ya. Yang internasional di bawah. Nanti yang dibuka dulu kalau Ustazah bilang sudah mulai dibuka. Ya, dengan hitungan ketiga, ya boleh dibuka, boleh langsung ditempelkan. Ya, cepat-cepatan. 1, 2, 3. Yang atas perdagangan antar daerah, yang bawah perdagangan internasional. Ayo maju, ditempel. Ayo ditempel buku. yang atas perdagangan internasional. Oh, daerah. Daerah yang bawah internasional. Ayo cepetan. Waktunya nanti daerah 1 menit. Internasional di bawah. Internasional di bawah.
Antar negara di atas, yang itu di bawah. Internasional. Daerah di bawah. Daerah di bawah ya, Bu. Daerah atas. Daerah di atas. Nanti dicek dulu sama kalau pintar. Udah, nomor 1 udah. Ini sih ini daerah satu. Itu mundur 5 ya. Tidak bisa diperbaiki. 5 4 3, 2, 1. Tadi yang pertama menyelesaikan kelompok 1 ya? Ya, kita 3. Ini yang perdagangan antar daerah, yang ini internasional. Coba, biaya angkut lebih murah atau tidak? Mata uang yang digunakan sama? Dilakukan dalam wilayah satu negara? Penjual dan pembeli dari bertemu? Internasional, mata uang yang digunakan berbeda? Penjual dan pembeli tidak bertemu langsung? Biaya angkut lebih mahal? Dilakukan dalam wilayah antar negara? Betul? Ya. Ini kelompok 1 tadi yang sudah selesai pertama dan jawabannya betul. Berarti yang memenangkan games ini kelompok 1. Beri tepuk tangan. Oke, sudah. Ada yang ditanyakan dulu tidak? Kalau tidak ada, ini sudah ya. Nilai yang terbaiknya nanti di kelompok berapa? 1. Berapa? 1 ya? Sekarang kita ke kesimpulan. Kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan? Ayo, Fatih, simpulkan. Ayo, simpulkan. Fatih, simpulkan. Ayo. Apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini? Pengertian, perdagangan, internasional, dan apa? Faktor ya. Faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Ya. Pengertiannya siapa yang mau nyebutin? Jadi pengertiannya apa? Perdagangan internasional itu apa? Ya, perdagangan yang terjadi antar kedua negara, ya, itu perdagangan internasional. Kemudian ada lagi faktornya apa? Perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam. Apa sih? Perbedaan tingkat kualitas Sumber daya manusia. Perbedaan harga. Perbedaan harga. Perbedaan tingkat kualitas. perbedaan Selera, apalagi ilmu pengetahuan dan teknologi sama budaya, ya, perbedaan budaya. Baik, itu kesimpulannya. Ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Tidak. Kalau tidak ada, silakan handphonenya disiapkan untuk evaluasi.
Evaluasinya menggunakan quizzes ya. Ketik di Google, ketik quizzes, silakan. Ketik quizzes, kemudian klik join my quizzes, nanti Ustazah kasih kodenya. Ayo ke quizzes dulu. Ayo, semua. Siap. Ya. Belum. Sudah masuk pintar quizzes? Ya. Tiga. Apa? Apa Pak? Apa Bu? Ini Bu. Iya, kodenya ya. Iya. Tunggu. Bentar Bu, kuis itu Bu. Bentar Bu, kuis ini Bu. Ke quizzes, kemudian join my quizzes. Ini linknya. Apa? Kodenya bentar. Ini kuis itu punya ini mana Bu? Iya, sebentar. Bisa sampai di Bu. Kodenya ya? Iya, Ibu. Ada kodenya kan? Iya, Bu. Ada kodenya, Bu. Apa, Bu? Bentar. Nah, tuh 956054 kodenya, silakan. Nanti yang tidak bawa HP siapa? Ini Ustazah ini. Sudah cuma 2 orang yang tidak bawa HP. Udah Bu, betul mulai lah Bu. Ya, nanti barengan sok sudah. Nanti. Mana Bu? Bu nggak ini ya? Apa? Itu nama aku. Kayaknya nggak bisa. Saya kan 5. Saya 9560. Pit sama Pit. Tidak. Udah ada yang ganggu. Saya tuh udah di-join. Ini kok belum ada yang join ya? Sudah Aku join udah. Bu. Tinggal pencet mulainya aja. Iya. Bentar. Farza. Sudah? Sampai Bu, belum. Baru 6 yang bergabung. Belum. Ini 8. Ayo cepetan. Saya 16 ya, Bu? Iya, 17. Saya ini ada 2. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Jangan lama Bu, ada tadi. Nanti yang juara 1 nanti kasih dia sama Ustazah.
Jawaban saya beda, Cok. Nanti hasilnya ada di sini. Hasilnya ada di yang pertama. Marvelita. Ya, nanti Marvelita. Marvelita nanti saya masukkan nilai
namanya yang misalkan belum sesuai. Nomor 6 nggak masuk tuh. Ya, sekarang kita refleksi ya Kak ya. Sudah selesai evaluasinya, gimana, seru tidak? Greget Bu. Udah Bu, ayo kita sholat. Ya, sebentar ya. Oh iya Bu. Sekarang kita akan refleksi. Tadi refleksinya menurut kalian ketiknya udah ya, terus kesimpulan udah, evaluasi sudah, sekarang refleksi. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan menurut kalian? Ya. Apa hal yang menyenangkannya di pembelajaran hari ini? Seru. Seru, ada kuisnya, ada gamenya ya, ada evaluasinya pakai kuis, seru nggak? Sampai ada juaranya Fatih. Terus yang kedua, apa kekurangan dari pembelajaran hari ini? Ada nggak kira-kira kekurangannya untuk masukan ke Ustazah supaya diperbaiki ke depannya? Ada nggak kekurangannya? Tanyakan di buku kajian. Kurang pertanyaannya. Game yang kurang banyak. Iya banyak. Ya, soalnya Ustazah menyesuaikan dengan waktu juga. Iya. Makasih. Masukannya ada lagi. Kekurangannya apa? Cukup. Kemudian apa kesulitan yang dialami ketika melakukan pembelajaran hari ini? Ada kesulitan ya? Enggak. Semuanya. Baik, kalau jelas bisa dilanjutkan ya. Berarti untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya ini nanti kita akan belajar tentang ekonomi kreatif ya. Pertemuan selanjutnya setelah perdagangan internasional, ekonomi kreatif. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita baik, kalau tidak ada, ini ada sebuah quotes ya. Jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan keringnya kebodohan. Ini quote ini dari Imam Syafi'i. Ya, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa kalau kalian tidak mau menahan keringnya kebodohan, maka kamu jangan pernah lelah untuk terus belajar. Ya, kalau tidak ingin menahan keringnya kebodohan, artinya kalian harus tetap semangat untuk belajar demi masa depan kalian. Ya, baik. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, Ustazah cukupkan ya. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Allahumma bihamdika silakan Haki untuk menutup pembelajaran, berdoa dulu dalam hati aja boleh. Ya, disiapkan nanti keduanya dalam hati. Kita hari ini dalam baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Saya silakan. Terima kasih untuk doa yang sudah dipimpinnya. Baik, kalau tidak ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.